Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai perhitungan dari materi forecasting atau peramalan. Peramalan itu adalah suatu ilmu yang berguna untuk memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan data-data pada masa yang lampau. Nah, untuk peramalan itu sendiri terbagi menjadi 3 jangka waktu, yaitu jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Biasanya peramalan ini digunakan untuk meramal ekonomi, teknologi, permintaan, dan penjualan, tapi lebih didominasi oleh peramalan pada aktivitas perekonomian. Metode dari peramalan itu memiliki dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, tapi di sini kita akan membahas mengenai metode kuantitatif yang terfokus pada model dari berskala atau time series, yaitu moving average dan exponential smoothing. Perlu diketahui bahwa kedua metode yang kita gunakan ini adalah metode yang masih sederhana atau simple moving average dan simple exponential smoothing. Baiklah, di sini ada soal, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dalam pengiriman ikan tuna selama 8 kuartal terakhir. Manajer operasi pelabuhan ingin mencoba exponential smoothing untuk melihat bagaimana teknik tersebut dapat digunakan dalam peramalan. Dia meramalkan bahwa pada kuartal pertama mendatang pengiriman tuna sebesar 175 ton. Nilai alpha atau konstanta penghalusan atau pemulusan yang digunakan adalah 0,1 dan 0,50. Berapa ton tuna yang akan dikirim pada kuartal ke-9? Nilai manakah yang akan dipilih oleh manajer tersebut, serta tentukan peramalan menggunakan moving average untuk mengetahui pengiriman aktual pada kuartal ke-9 menggunakan 3 periode moving average. Baiklah, di sini kita lihat dulu rumusnya, yaitu moving average sama dengan jumlah dari permintaan di periode yang lalu dibagi N. N itu banyaknya data. Kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama moving average. Moving average ini seperti yang terdapat pada soal, itu menggunakan 3 periode yang ada di masa yang lalu. Jadi cara menghitungnya itu data pada kuartal 1, 2, dan 3 itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 3, karena di sini kita menggunakan 3 periode masa lampau. Di sini tidak diketahui NA, 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 baru kita masukkan rumus sama dengan dalam kurung sel dari data kuartal pertama ditambah data kuartal kedua ditambah data kuartal ketiga, tutup kurung dibagi 3. Itu rata-ratanya. Rata-rata dari ketiga data yang telah kita jumlahkan ini. Sama berikutnya juga. Jadi untuk menghitung peramalan pada kuartal keempat ini, kita menggunakan data di kuartal 1, 2, dan 3. Kemudian untuk menghitung ramalan pada kuartal kelima, kita menggunakan data dari 2, 3, dan 4. Karena tadi kita menggunakan 3 periode sebelumnya. Jadi yang untuk menghitung ramalan pada kuartal kelima itu, data pada kuartal kedua ditambah data pada kuartal ketiga ditambah data pada kuartal keempat dibagi 3. Oke. Begitu juga seterusnya. Kemudian boleh kita tarik sampai ke bawah. Nah, maka dapat kita ketahui bahwa peramalan pengiriman aktual pada kuartal ke-9 itu menggunakan metode moving average, yaitu sebesar 189 ton. Nah, kemudian kita mencari deviasi mutlak. Apa sih fungsi dari deviasi mutlak itu? Nah, deviasi mutlak sendiri berfungsi untuk menghitung tingkat kesalahan dari peramalan yang kita lakukan. Di sini untuk mengetahui tingkat kesalahan itu ada 3 metode, tapi yang kita gunakan yaitu metode MAD. MAD itu Mean Absolute Deviation. Di sini dapat kita lihat rumusnya.
sigma kesalahan peramalan dibagi N, atau sigma dari nilai mutlak Y1 dikurang YT aksen dibagi N. Dengan keterangan Y1 itu data asli, dan Y1 atau YT aksen itu adalah data hasil peramalan dan dijumlah N. N itu jumlah data yang dibandingkan. Maka dapat di sini deviasi mutlaknya tidak diketahui karena nilai dari ramalannya tidak ada. Nah, di sini dapat kita hitung deviasi mutlaknya, rumusnya absolut 175 dikurangi 169, 46. Ditarik ke bawah. Untuk menghitung secara manual juga sama, yaitu nilai dari pengiriman aktual ini kita kurangi dengan ramalannya, nilai dari ramalan, kemudian kita mutlakkan. Perlu diingat, jika sudah dimutlakkan maka angka tersebut akan menjadi positif. Nah, jika sudah didapatkan deviasi mutlaknya, maka dapat kita cari MAD-nya. Yang pertama kita jumlahkan dulu jumlah deviasi mutlaknya sama dengan sum, tarik, kemudian untuk rata-ratanya atau MAD-nya itu jumlah deviasi mutlak ini dibagi dengan jumlah data yang kita bandingkan. Kita lihat di sini data yang kita bandingkan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Kenapa 5 data? Karena yang diketahui dari rumus ini kan permintaannya itu data asli dikurangi dengan data hasil peramalan. Yang lengkap, dua komponen yang lengkap. Ada data pengiriman aktual dan ramalannya itu pada data ke 4 dan sampai 8. Berarti ada 5. Berarti sama dengan kita klik jumlah deviasi mutlaknya dibagi 5. Kita lihat MAD-nya 16. Kemudian selanjutnya kita mencari peramalan menggunakan metode eksponensial smoothing dengan konstanta pemulusannya itu sebesar 0,1 dan 0,5. Kenapa kita menggunakan 0,1 dan 0,5? Jadi konstanta pemulusan itu syaratnya itu rentang dari 0 hingga 1. Nah, untuk menentukan metode, maksudnya untuk menentukan angka dari konstanta ini yang manakah yang digunakan, itu tidak ada metode khusus. Dan di sini biasanya itu menggunakan metode trial and error atau coba-coba. Nah, tadi katanya manajernya meramalkan bahwa pada kuartal pertama itu nilai ramalannya sebesar 175 ton. Kemudian dapat kita hitung untuk ramalan exponential smoothing pada kuartal kedua hingga ke-9. Di sini kita lihat dulu bahwa rumusnya itu FT sama dengan FT-1 ditambah alfa dikali AT-1 dikurangi FT-1 dengan keterangan FT itu peramalan yang baru, FT-1 adalah peramalan sebelumnya, alfa adalah konstanta pemulusan di mana rentangnya itu 0 hingga 1. AT-1 adalah permintaan aktual periode sebelumnya dan AT sama dengan nilai aktual. Nah, jadi kita masukkan sesuai rumusnya tadi, di mana data pada periode sebelumnya yaitu 175 ditambah buka kurung konstanta pemulusan 0,1 dikali buka kurung nilai aktual pada periode sebelumnya itu AT-1-nya sebesar 180 dikurangi peramalan pada periode sebelumnya. Dapatnya 176. Nah, maka dapat kita tarik sampai ke bawah. Didapatkan pada kuartal ke-9, ramalannya itu sebesar 179. Untuk menghitung deviasi mutlaknya juga sama. Absolut 180 dikurang 175, enter, kemudian tarik. Cukup tarik hingga pada kuartal ke-8 saja. Kenapa? Karena pada
Koordinat ke-9, pengiriman aktualnya tidak diketahui, sedangkan rumusnya tadi MAD itu data asli dikurangi dengan data hasil peramalan. Data aslinya tidak diketahui. Nah, kemudian kita cari MAD-nya, mean average deviation-nya. Pertama kita jumlahkan. Kemudian jangan lupa hitung datanya ada berapa. Ada 8 data. Oke. Oke, saya juga heran di sini kenapa hasilnya 82. Yang hasilnya itu 84. Kemudian untuk mencari MAD-nya 84 ini dibagi dengan 8 karena data yang dibandingkan ada 8. Apanya 10,50. Kemudian untuk mencari peramalan exponential smoothing pada konstanta pemusat 0,5 juga sama caranya seperti yang di 0,1. Ini diganti konstanta pemusatnya jadi 0,5 kali buka kurung AT min 1-nya dikurangi FT min 1 178 ditarik hingga ke bawah. Deviasi mutlaknya tarik juga hingga ke data yang ke-8. Kemudian JDM-nya dijumlahkan dari atas ke bawah, sini dijumlahkan hasilnya 100. Lalu MAD-nya sama, dari JDM dibagi dengan banyaknya data yang dibandingkan ada 8. 12,50. Nah, dapat kita bandingkan nilai MAD-nya. Nah, di sini nilai MAD yang paling kecil itu di MAD exponential smoothing dengan konstanta pemusat 0,1, yaitu sebesar 10,50. Maka kesimpulannya pada kasus ini nilai peramalan yang lebih akurat menggunakan exponential smoothing 0,1 yaitu senilai 10,50. Kenapa? Perlu kita ketahui bahwa tingkat kesalahan itu semakin kecil angkanya maka semakin akurat data yang kita hitung. Maka di sini kita mengambil tingkat kesalahan dengan nilai yang paling kecil, yaitu pada konstanta pemusat 0,1 ya. Jadi di sini yang kita ambil ialah MAD di exponential smoothing 0,1 karena dia memiliki nilai yang paling kecil. Oke, sekian, terima kasih. Semoga mengerti dengan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.